orang-orang yang meyakini Rabb kami adalah Allah, lalu istiqomah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Rasa takut dan rasa sedih itu yang lebih bahaya daripada kemiskinan itu sendiri, jamaah, daripada penyakit itu sendiri. Makanya sekali, sebagaimana rasa aman, rasa bahagia itu lebih mewah daripada harta, daripada kesehatan, daripada popularitas, daripada kekuasaan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, rasa takut terhadap dunia dan rasa sedih, rasa takut, paranoid atau sedih, dan itu lebih parah daripada sakit medis itu sendiri. Itu lebih parah daripada kemiskinan itu sendiri. Abu Hurairah miskin, jamaah, tapi beliau nggak sedih. Kalau kita bandingkan kehidupan Abu Hurairah dengan banyak orang kaya pada hari ini, Abu Hurairah menang banyak, jemaah. Abu Hurairah menang banyak. Nabi Ayub sakit, hadirin, 18 tahun. Tapi beliau nggak ketakutan, paranoid, dan tidak sedih. Kalau dibandingkan kehidupan Nabi Ayub dengan jutaan orang sehat pada hari ini, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Ayub alaihissalam. Apalagi nanti hari kiamat, hari yang sangat mencekam. Maka rasa takut dan rasa sedih ini dihilangkan oleh Allah dalam diri orang-orang yang istiqomah. Fala khaufun 'alaihim min faza'i yaumil qiyamah wa ahwaliha. Rasa takut terhadap hari kiamat dan segala huru-haranya akan dihilangkan. Wa lahum yahzanun 'ala ma khallafu wara'ahum ba'da mamatihim. Dan Allah akan hilangkan rasa sedihnya terhadap apa yang mereka tinggalkan di masa lalu mereka, dalam kehidupan dunia mereka sebelum mereka wafat. Ini menunjukkan, hadirin, terakhir, ini menunjukkan bahwa istiqomah itu kebutuhan. Jadi nggak usah banyak ngedumal gitu loh. Kok ribet banget sih hijrah? Kok susah banget? Loh, kalau Anda mau keluar nggak ada masalah. Tapi bukankah rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman, bahagia, gembira, itu kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Dan rasa takut dan rasa sedih, itu yang kita hindari selama ini. Itu yang kita hindari. Ini harus kita tancapkan, bahwa istiqomah itu berat, tapi ganjarannya jauh lebih besar daripada beratnya itu sendiri. Dan semuanya untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Dan kalau kita nggak mau, nggak ada masalah, karena masih banyak hamba Allah yang mau. Hadirin Allah muliakan, Abu Amr al-Juni pernah mengatakan, amma wallahi la in dhayya'na inna lillahi ibadan atharu ta'atallahi ala syahwatihim. Kata beliau, kata para ulama kita, demi Allah, kalau kita melalaikan kalau kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang senantiasa memprioritaskan ketaatan kepada Allah dibanding nafsu dan syahwat mereka. Jadi kalau kita melalaikan hak Allah, ketahuilah di waktu yang sama Allah punya hamba-hamba yang lain selain kita yang hidupnya senantiasa memprioritaskan ketaatan kepada Allah, memprioritaskan ibadah, memprioritaskan amal soleh dibanding nafsu dan syahwat mereka. Artinya, ini untuk kebutuhan kita. Kalau kita nggak mau ibadah, nggak ada masalah. Masih banyak hamba Allah yang ingin menjadi orang baik. Masih banyak hamba Allah yang ingin beribadah. Dan apa yang disampaikan Abu Amr ini, itu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, apabila salah seorang dari kalian murtad dari agama Allah, maka Allah akan gantikan dia dengan kaum lain, akan Allah gantikan dengan orang lain, Allah akan gantikan dengan hamba Allah yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Jadi nggak ada masalah. Anda keluar nggak ada masalah, Anda mundur nggak ada masalah, Anda balik kanan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita bilang, udah pokoknya hari ini aku kajian terakhirku, besok aku nggak mau ngaji lagi, aku nggak mau belajar lagi, aku nggak mau ikut kajian lagi. Lu nggak ada masalah. Kita nggak mau kajian, nanti Allah akan gerakan hati hamba yang lain untuk kajian. Nggak ada masalah. Kita ini nggak dibutuhkan. Makanya kan kita ini nggak punya apa-apa kok. Kita nggak punya bergen. Kita hanyalah ciptaan Allah. Kita semua milik Allah. Dan kita ini diatur sama Allah. Jadi jangan berpikir, oh kita punya bergen, udah kita nggak usah aja. Bikin ribet, hijrah ini bikin ribet, taubat ini bikin ribet.
Istiqomah tuh susah banget, udah nanti aja. Lo nggak masalah, nggak masalah. Oh nanti yang paranoid kita kok, nanti yang ketakut-takutan kita, nanti yang gelisah sendiri kita. Nanti begitu gelisah baru minta konsul sama seorang ustadz, seorang ahli ilmu, seorang ulama. Lo tinggal coba ini aja jemaah. Yakin nggak bahwa kita ini hanya ciptaan Allah? Lalu kita ini milik Allah. Serahkan semua kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Lalu maulah diatur Allah. Maka Allah janjikan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Itu janji Allah. Allah nggak pernah bohong. Yang suka bohongin kita tuh syaitan. Yang suka bohongin kita hawa nafsu kita. Allah nggak pernah bohong. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kita udah tahu awal surat Al-Baqarah itu. Kitab ini nggak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Nggak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin Allah muliakan. Istiqomah memang berat. Tapi ganjarannya jauh lebih besar. Jauh lebih banyak daripada perjuangannya. Istiqomah memang sulit. Tapi ganjarannya lebih manis daripada rasa sakitnya. Dan ingat istiqomah ya, bukan 1-2 pekan, bukan 1-2 bulan. Karena kalau kita hanya baik, hanya soleh di 1-2 pekan, 1 bulan, kita hanya dapat pegel-pegelnya doang jemaah. Karena fase adaptasi, fase pegel-pegel memang. Ini kayak gini loh, kita nggak pernah olahraga, terus kita mulai olahraga. Apa yang kita rasa dalam sekujur tubuh kita? Remuk-remuk semua. Begitu remuk-remuk kita berhenti, udah deh, kayaknya aku udah capek nih. Bikin pegel-pegel. Ya udah, Anda cuma dapat remuk-remuknya doang. Ada orang nggak pernah lari, akhirnya coba lari. Begitu merasa lari capek, udah berhenti. Ya udah, Anda cuma capek sakit-sakitnya aja. Jangan berhenti, lari terus. Olahraga terus. Nanti sampai pada fase nggak rasa sakit lagi dan menikmati. Semua demikian hadirin sekalian. Kita pindah sekolah, di sekolah yang baru, sekolah bagus. 1, 2, 3 hari pertama gimana? Atau 1, 2, 3 pekan pertama gimana? Nggak nyaman. Harus adaptasi ribet-ribet. Lu jangan pindah lagi. Kalau pindah lagi, Anda cuma dapat fase nggak nyaman doang. Lalu pindah mau kemana? Ke sekolah lain. Nanti nggak nyaman lagi. Begitu ya seterusnya. Hidupnya cuma pindah-pindah doang. Kutu loncat, pergi sana, pergi sini. Makanya kan man tsabata nabat. Barang siapa yang konsisten, kokoh di satu titik, kata para ulama, dia akan tumbuh. Jangan dipindah-pindahin. Terus, udah Allah udah kasih hidayah nih. Udah jangan otak-atik. Maju terus. Maju terus. Dan jangan buruk sangka sama Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepada diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Maju terus, yakin Allah akan tolong kita. Makanya kan Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Allah akan hilangkan rasa takut dan rasa sedih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.